Kau selalu setia. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Saat Teduh GPD Mahanaim Tegal. Bapak Ibu Saudara, renungan firman Tuhan saat ini saya beri tema, hidup ini adalah kesempatan. Nah Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita buka di dalam Efesus pasalnya yang kelima, ayat 15 sampai dengan yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hidup ini adalah kesempatan. Hidup kita di dalam dunia ini tidak akan lama. Sebab firman Tuhan berkata bahwa batas umur manusia adalah 70 sampai 80 tahun. Selebihnya itu adalah kebanggaan, adalah penderitaan. Nah saudaraku, karena itu hidup kita ini memiliki batasan. Dan kita harus menggunakan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Saudaraku, ingatlah kata pepatah bahwa kesempatan tidak akan datang kedua kali. Dan benar, pepatah ini benar saudaraku, bahwa hidup kita di dalam dunia ini itu hanya satu kali. Nah saudaraku yang terkasih, hati-hatilah. Sebab syarat untuk meninggal, dia tidak menunggu kita harus sakit, tidak dibatasi dengan usia. Kapan saja kita bisa dipanggil Tuhan. Apalagi dengan situasi seperti saat ini ya, COVID yang belum berakhir. Dokter, suster, bahkan perawat, mereka juga bisa sewaktu-waktu meninggalkan dunia ini. Kenapa? Itulah keadaan manusia. Sebab itu saudaraku, hidup kita adalah kesempatan, kita mau gunakan dengan sebaik-baiknya sebelum kita terlambat. Nah saudaraku yang terkasih, dari ayat-ayat yang sudah kita baca, di mana Rasul Paulus memberikan tuntunan kepada kita agar supaya kita dapat menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Sebab itu mari kita lihat ya beberapa hal untuk kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, kita harus hidup dengan arif. Kita lihat ya di dalam ayat yang ke-15, di situ dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah di sini disebutkan ada dua karakter orang, yakni orang bebal dan orang arif. Saudaraku yang terkasih, orang bebal adalah orang yang hidupnya mengikuti perbuatan daging. Orang yang hidupnya tidak mengikuti firman Allah. Orang bebal itu dia menurut keinginan dirinya sendiri. Dia tidak peduli dosa, yang penting dia senang. Nah saudaraku, orang bebal dia hanya memikirkan kehidupan dunia. Dia tidak berpikir akan hidup yang kekal. Tetapi orang arif adalah orang yang mau melakukan firman Tuhan. Orang arif dia hidup menurut kehendak dan kemauan Tuhan. Nah saudaraku yang terkasih, arif dan bebal adalah dua karakter yang bertolak belakang. Nah orang bebal dia menjauh dari Tuhan. Sedangkan orang arif dia mendekat kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, perhatikanlah hidupmu. Nah saudaraku, sekarang marilah kita perhatikan hidup kita dengan seksama. Kita perhatikan hidup kita dengan teliti. Apakah kita sedang hidup seperti seorang yang bebal atau seperti orang arif?
Apakah kita adalah seorang yang sudah berubah atau masih terus-menerus mengisi kesempatan hidup ini dengan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan? Nah, sekali lagi hidup ini adalah kesempatan. Sebab itu jangan sampai terlambat. Hiduplah dengan benar. Jadilah orang arif yang menggunakan hidup ini untuk mencari keselamatan. Jangan kita habiskan waktu kita hanya untuk mencari materi. Mencari materi itu tidak salah, tetapi kita juga harus mencari perkara-perkara rohani. Kita harus mencari perkara-perkara yang kekal. Sebab itu gunakanlah kesempatan yang ada. Jangan kita hanya menumpuk kekayaan duniawi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mari kita kumpulkan kekayaan sorgawi. Amin. Saya percaya kalau kita mau mengumpulkan kekayaan sorgawi, saudara tetap berusaha. Saya percaya saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Dan kalau kita melihatnya di dalam Injil Lukas 16, di situ ada perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Nah, selama hidup di dunia, orang kaya ini dia hidup dalam kemewahan. Setiap hari dia berpesta pora. Tetapi Lazarus dia hidup dalam kemiskinan. Bahkan untuk mengisi perutnya juga Lazarus dia harus meminta belas kasihan dari orang kaya tersebut. Saudaraku, pada akhirnya baik orang kaya maupun Lazarus keduanya meninggal. Setelah meninggal, kita melihat bahwa Lazarus dia dibawa oleh malaikat duduk di pangkuan Abraham. Sedangkan orang kaya dia berada di tempat yang penuh dengan penderitaan. Dalam keadaan yang menderita, orang kaya ini dia melihat Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Lalu dia berseru agar supaya Lazarus dapat mencucukkan ujung jarinya dengan air agar dia tidak merasa kehausan. Namun saudara, sayang, hal itu tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena sudah terlambat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sadarilah bahwa tidak ada yang dapat kita lakukan setelah kematian. Tidak ada yang dapat kita lakukan setelah kematian. Sebab itu saudaraku yang terkasih, marilah kita gunakan kesempatan ini untuk mencari keselamatan sebelum kematian datang menjemput hidup kita. Yang kedua, gunakanlah waktu yang ada. Mari kita lihat di dalam ayatnya yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah saudaraku yang terkasih, waktu yang dimaksud oleh Rasul Paulus dalam bagian ini adalah kairos. Nah, ada dua pengertian, yaitu kronos dan kairos. Kronos adalah waktu yang terus-menerus berganti secara kronologi. Misalnya pagi lalu siang, sore kemudian malam hari, dan besok berikut lagi pagi, siang, sore, dan malam hari. Tetapi saudaraku, di dalam ayat ini Rasul Paulus menggunakan kata kairos. Kairos adalah waktu yang tidak akan berulang. Kairos adalah waktu yang tidak akan berulang. Itulah kesempatan. Nah saudaraku yang terkasih, hidup ini adalah kairos, bukan kronos. Kalau kronos masih ada besok, bulan depan, ataupun tahun depan. Sedangkan kairos tidak bisa. Kalau sudah lewat, berarti waktu itu tidak akan kembali lagi. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, oleh sebab itu biarlah ya, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Karena yang waktu kita miliki itu adalah kairosnya Tuhan. Adalah kesempatan untuk kita terus dapat menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Saudaraku yang terkasih, mari kembali kita melihat ya tentang kisah Lazarus dan orang yang kaya tadi, di mana ya orang yang kaya maupun Lazarus keduanya mereka harus meninggal. Tetapi saudaraku yang terkasih, kita melihat ya sayangnya
Orang kaya ini dia tidak menggunakan kairosnya Tuhan. Dia tidak menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga akhir hidupnya dia berada dalam penderitaan. Sementara Lazarus dia berada di tempat yang penuh kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, biarlah kita mempergunakan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Selama kita ada di dalam dunia ini, kita tidak mengerti sampai kapan batas hidup kita akan berakhir. Saudaraku, pergunakan kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan. Dan yang ketiga, kita akan melihat bahwa hidup itu mengerti kehendak Tuhan. Kita akan lihat di dalam ayatnya yang ke-17, firman Tuhan berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Gunakanlah kesempatan kita ini untuk kita mencari kehendak Tuhan. Ketahuilah pencapaian terbesar dalam hidup kita bukan karena kekayaan kita, tetapi kita mau mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, saudaraku, benar-benar selagi ada kesempatan kita mau mengerti akan kehendak Tuhan. Saudaraku yang terkasih, betapa pentingnya kita mengerti tentang kehendak Tuhan. Apapun yang kita raih itu tidak ada artinya apa-apa kalau kita tidak mengerti kehendak Tuhan. Coba kita lihat di dalam Matius 7 ayat 21. Di situ firman Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Amin, firman Tuhan. Bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, mereka akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi jelas firman Tuhan berkata, mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Nah, Bapak Ibuku Saudara yang terkasih, hidup kita ini sangat singkat. Kita mau terus belajar untuk berubah. Selagi ada kesempatan, kita mau mencari Tuhan, kita mau mengerti akan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita saudara harus hidup lebih bijaksana lagi, dan kita harus bisa bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Saudaraku, berhentilah kita meragukan Tuhan. Selagi ada kesempatan, kita mau mencari apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan saudara dan saya. Kenapa? Karena kalau saudara dan saya masih ada sampai pada hari ini, itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Saudaraku, pergunakanlah kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur pada saat ini lewat renungan firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa hidup kami adalah kesempatan. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk hidup di dalam dunia ini. Biarlah hidup kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau. Hidup kami dapat berdampak bagi orang lain. Hidup kami boleh pakai untuk hidup dengan arif dan bijaksana. Bahkan Tuhan, kami terus mau mencari Tuhan. Kami mau melekat kepada Tuhan. Dan kami tidak hanya memikirkan perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini. Kami bersyukur kalau Tuhan masih memberkati hidup kami dengan apa yang sudah kami lakukan. Itu sebabnya Tuhan, selagi ada kesempatan, kami mau mencari kehendak Tuhan. Kami mau melekat kepada Tuhan. Kami mau hidup lebih bijaksana lagi kepada Tuhan. Kami berdoa kalau ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, biar tangan Tuhan terulur bagi mereka menjamah. Dan kami tahu Tuhan, ada kemenangan bagi setiap orang yang mau berharap akan pertolongan Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.